Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Kita dalam tema tuntunan sepekan. Kita tahu pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita dalam tuntunan Tuhan, mari kita datang ke Tuhan, kita sembah Tuhan, kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami bersyukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Sungguh kami boleh rasakan Tuhan penyertaan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini, semuanya karena tuntunan Tuhan, karena beranugerah Tuhan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan apa Tuhan kami boleh balas tidak lain selain hati yang terus bersyukur, hati yang terus Tuhan menyembah Tuhan, membawa hidup kami bagi Tuhan untuk Tuhan yang menuntun kami. Tuhan terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang boleh mendengar Tuhan. Biarlah Tuhan berkat yang sama kami boleh terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau ada ya Tuhan bagi kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah Kau ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi bersama-Mu Bapa. Ku
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini ya. Kami boleh merasakan Tuhan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, tapi karena ada Tuhan yang menolong kami, menuntun kami, menyertai hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau Tuhan sharing Tuhan, kami boleh Tuhan Engkau bawa Tuhan untuk semakin Tuhan dekat dengan Tuhan. Amen. Semakin kami boleh Tuhan mengandalkan Tuhan. Mungkin kami Tuhan berharap kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami tidak dapat jalan sendiri kalau bukan Engkau yang menuntun, menolong dan menyertai kami Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, urapi kami ya Tuhan. Bila apa yang kami boleh bicarakan Tuhan, kami seringkan Tuhan ya Tuhan. Kami boleh Tuhan diberkati Tuhan, dan semua umat-Mu boleh diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkau ambil alih Tuhan setiap pembicaraan kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh kita bersyukur. Amin. Pagi hari ini kita boleh kembali lagi bersama. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak Isa, di mana kami mau cerita-cerita, sharing-sharing kebenaran firman Tuhan. Kami mau membahas satu topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini, yaitu dengan tema yang kami angkat, yang kami bawa, yaitu berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari-hari ini kita tahu kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kegagalan, mengalami yang namanya kesesatan di dalam kita mengiringi langkah hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, saat ini kita akan mau cerita-cerita. Bagaimana kabarnya Pak Isa? Puji Tuhan, bersama Yesus tetap luar biasa. Amin, bersama Yesus tetap luar biasa. Itulah kalau anak-anak Tuhan ya, selalu terus bersama Yesus, luar biasa. Memang itu kenyataannya. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita Pak ya, kita akan merasakan kekuatan ilahi, bukan karena seperti yang kita pujian tadi. Kita menyerahkan segala setiap musim hidup kita Pak ya. Kita terus melibatkan Tuhan, kita melibatkan tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Bercerita tentang nats yang akan kita bawakan ceritakan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bacakan dulu ayat nats firman Tuhan yang menjadi pembicaraan kita, pembahasan kita pada pagi hari ini. Nats firman Tuhan yang akan kita bicarakan, kita bacakan, yaitu terambil di Keluaran 33. Keluaran 33 ini ada ayat 1 sampai 23. Cuman kita di sini kita ambil intisarinya aja Pak ya. Jadi kita ambil dari Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan 15. Supaya kita sama-sama diberkati Pak Isa. Jadi ganti-gantian Pak ya. Jadi Bapak duluan ayat yang 12, nanti saya bergantian. Nanti di ayat 15 kita bersama-sama bacanya supaya berkatnya sama Pak. Haleluya. Oke. Mulai. Keluaran 33 ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat ke-13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15 bersama-sama Pak Isa. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin. Puji Tuhan, amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita baca dari nats ini ya, kita tahu ya, semua pasti tahu kalau kita lihat natsnya itu mengenai tentang bagaimana seorang Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita ini baik dari hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah
Tapi kami pada pagi hari dari sisi lain kami akan bercerita-cerita, bersharing dengan Pak Ishak, di mana kami akan membahas di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 15 bagaimana Tuhan menyertai Musa. Musa meminta ya Tuhan yang menyertai dia di dalam setiap perjalanan kehidupan dia. Kita tahu ya Pak ya, bagaimana kalau kita compare dari kisah Musa ini di dalam meminta Tuhan memberkati dia, menyertai dia. Kalau kita compare ke kehidupan kita sehari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mungkin Pak Ishak punya cerita bagaimana pengalaman Tuhan menolong dan menyertai Pak Ishak. Coba diceritain bagi kita. Ya. Sebelum saya kesaksian di kisah hidup saya juga, saya mau bahas sedikit dari ayat yang kita bicarakan ini tadi Pak Bangun ya. Ya kenapa Musa itu begitu merasa bahwa dirinya ini nggak bisa gitu loh, tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan. Karena apa? Sebelumnya kalau kita boleh baca dari ayat yang sebelumnya, itu kita tahu kejadiannya, apalagi di pasal di Keluaran 33. Nah, ini bangsa Israel telah melakukan suatu kesalahan yang fatal, yaitu dia udah membuat anak lembu emas, Pak Bangun ya. Kita tahu semuanya ceritanya. Ini orang bangsa Israel ditinggal Musa ke gunung buat ketemu sama Tuhan. Dia bikin ulah. Banyak nggak orang-orang Kristen saat ini, saudara-saudara kita lah gitu, merasa udah berlimpah, diberkati ya kan, akhirnya pakai inisiatifnya dia sendiri, pakai akal budinya, wah kayaknya kita harus bikin sesuatu yang wah lagi nih, padahal itu bukan dari Tuhan. Akhirnya lah sok pinternya kita nih, kadang manusia ini bikin sesuatu yang kita pikir jadi jawaban kita buat kita gitu loh, jadi sesuatu pengganti Tuhan dalam hidup kita. Misalkan dalam kesusahan cari gampangnya kayak gimana gitu, ya udah kita pesugihan aja biar cepat menghasilkan sesuatu. Nah ini masalah dari kita, tanpa minta petunjuk Tuhan, tanpa minta tuntunan Tuhan. Makanya waktu Musa disuruh sama Tuhan, dia nggak mau sendiri. Nah di ayat sebelumnya tuh, yang ayat 12 tuh, Tuhan kalau ngutus aku, bukan jangan aku sendiri gitu loh. Aku butuh teman, siapa yang kau utus selain aku gitu loh. Karena Musa sendiri tahu kalau bangsa Israel itu di ayat sebelumnya yang kalau kita mau baca, itu adalah bangsa yang tegar, tengkuk, keras kepala, batu ibaratnya gitu, keras, cadas. Kalau aku memimpin sendiri, aku nggak bakalan sanggup Tuhan. Bagusnya Musa yang perlu kita contoh saat ini. Datang sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Tuhan sertai aku sebelum aku melangkah. Sama kita kebanyakan orang-orang Kristen gitu loh. Nah ini kejadiannya pun saya mau kesaksian dikit. Sebetulnya ada yang waktu dalam pelayanan masuk dalam ada kayak mission trip gitu lah, model kayak mission trip, dan ini pernah saya kesaksian juga. Itu kita benar memang diutus dari sekolahan itu ke suatu tempat, yaitu ke daerah Sulawesi, Manado, daerah Sulawesi sanalah kita diutus. Dari ada 5 orang tim ini, kita diutus ke Manado. Nah sampai di perjalanan kita nggak pada megang duit, karena kita berhemat, udahlah pokoknya jalan. Iman sih punya, masing-masing punya iman. Udah percaya sampai sono. Ternyata di Tanjung Perak ya, pelabuhan di Surabaya, Tanjung Perak namanya. Kita berdoa karena nggak ada kapal yang menuju ke sana, Pak Bangun. Akhirnya yaudah Tuhan, ayo kita berdoa. Di pelabuhan kita doa pujian penyembahan 5 orang ini yang anak-anak muda. Dulu saya muda, Pak Bangun. Sekarang muda. Amin, haleluya. Nah itu pujian penyembahan di daerah di pelabuhan Tanjung Perak itu. Akhirnya Tuhan tunjukkan kemana? Ke Kalimantan. Nyebrangnya aneh, beda gitu. Karena apa? Karena sisi lain keuangan kita cukup tiket untuk beli tiket kapal laut yang ke Kalimantan. Kalau ke Sulawesi kita nggak cukup. Kita padahal waktu itu nyari kapal barang pun nggak ada kapal barang yang saat itu kita mau ke sana, nggak ada tujuan ke sana. Maksudnya ke Kendari lah, nggak nyampe ke, yang penting kita udah nyampe Sulawesinya. Tidak ada kapal saat itu. Akhirnya kita diarahkan Tuhan, kita pujian, setelah pujian penyembahan, ada tiket cukup buat dana kita untuk ke sana, dan itu nggak mikirin pulang. Nah itu kesaksian kita,
saya waktu pergi ke sana, dan ternyata setelah kita di sana, ini kesaksian di kita ya, ternyata Tuhan baik. Baiknya apa? Kalau kita ngikutin Tuhan nih, ada aja. Ternyata waktu itu kejadian di Sulawesi kalau saya ingat, itu ada kerusuhan. Ingat tuh tahun 2000, Poso ya? 2000. Nah, itu pokoknya ada kerusuhan waktu itu, dan kita setelah ingat-ingat Tuhan baik. Kita kenapa nggak diusut Susono? Karena kita mungkin dianggapnya belum siap gitu loh. Makanya itulah perlunya tuntunan Tuhan. Segala sesuatunya boleh kita pakai iman, tapi harus pakai tuntunan Tuhan juga. Kayak Musa, sebelum langkah Tuhan, tuntun aku nggak akan pergi tanpa tuntunan Tuhan. Nah, mungkin itu. Kalau dari Pak Bambang sendiri nih, mungkin ada atau gimana? Yuk. Kalau saya lihat sih dalam konteks ini ya memang ya sama ya. Ya, bagaimana Musa itu kan memang udah dipersiapkan Tuhan, Musa untuk apa, menyertai dia. Tapi sebelum ya Tuhan menyertai dia kan ya dia tahu, Musa kan tahu rakyatnya namanya Tegar Tengkuk tadi itu. Gitu. Makanya dia tahu kalau ya saya nggak akan mungkin katanya gitu kan. Nah, tapi kalau Tuhan menuntun dia, ya dia percaya sama Tuhan gitu. Ya memang seperti itu. Akhirnya kan kita seperti itu. Ya apa yang dialami Musa pada saat itu, ya itu juga bisa kita alami dan memang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Cuman perbedaannya kan kalau zaman dulu kan tidak secanggih zaman sekarang seperti itu. Betul. Ya saya terus terang ya mengalami ya namanya tantangan hidup, perjalanan hidup kita dalam pengiringan Tuhan. Ya artinya ya kadang kita timbul tenggelam juga pada saat itu, karena itu tadi kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita. Makanya kita memang belajar daripada nas pembacaan kita pada pagi hari ini, Pak Ishak, di mana ya melalui ya cerita daripada Musa ini, pada ujungnya kan Musa disertai Tuhan dia. Ya. Tanda bukti disertai Tuhan ya kita tahu ada tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Itu tanda bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi memang itu Tuhan yang sangat baik. Yes. Terkadang kenapa kita nggak ngalamin yang namanya penyertaan Tuhan? Karena kita itu tadi seperti yang Bapak bilang, mengandalkan kekuatan kita. Aku mah bisa, tanpa Tuhan bisa. Ya oke lah, mungkin bisa secara ya singkat sesaat. Tapi kalau untuk menjalani hari kita ini kan bukan sehari dua hari. Betul. Kita ini panjang. Ya kalau kekuatan kita mah terbatas. Betul. Oleh karena itu Pak Ishak, ya untuk semuanya Penting banget penting penyertaan Tuhan tiap hari ya. Minta. Kalau kadang Tuhan bilang kan, kalau kita nggak minta, Tuhan ya nggak tahu apa yang mau apa. Sebenarnya Tuhan tahu hati kita, tapi terkadang Tuhan izinkan kita harus meminta. Yes. Minta. Kalau gitu dengan cara kita meminta, berarti kita membutuhkan, melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Karena saya percaya kalau kita melibatkan Tuhan, pasti Tuhan menyertai kita kok. Yes. Pasti Tuhan. Saya terus terang saya kesaksian sedikit Pak, bagaimana Tuhan itu begitu. Sampai saat hari ini saya bilang, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, saya nggak ada apa-apanya Pak. Ya. Bisa dibilang ya pendidikan saya bukan tinggi-tinggi amat, tapi kenapa saya bisa sampai ini ya dipercaya Tuhan memimpin, ya tidak banyak tapi paling tidak memimpin ya perusahaan yang nggak gitu besar. Itu karena menurut saya karena penyertaan Tuhan. Yes. Kenapa? Ya di setiap langkah hidup saya tidak mau berjalan. Makanya saya sama istri di setiap saat teduh kita bilang kami butuh Tuhan. Makanya lagu kesukaan saya itu Pak, ada lagu kesukaan saya itu bagaimana itu ya lagu itu tercipta sebagai ada hamba Tuhan yang mengarang lagu itu, yaitu dengan kisah Keluaran 33 yaitu bila engkau tak beserta aku tak mau jalan sendiri. Nanti kita nyanyikan Pak. Karena itu sangat memberkati saya. Saking memberkati saya sering-sering kalau pagi-pagi, kalau lagi saya buntu ini Pak, saya nyanyi itu saya diberikan saya kekuatan. Diberikan saya kekuatan. Karena itu memang kalau di dalam pujian itu ada kuasa yang akan kita alami. Gitu. Makanya bagi kita semua umat Tuhan dimanapun berada, kita mau belajar dari kisah Musa ini. Bagaimana Tuhan Musa
melibatkan Tuhan, meminta tuntunan Tuhan di dalam hidupnya, karena dia tahu bukan perkara kecil untuk dia membawa bangsa Israel ini untuk masuk kepada yang dijanjikan Tuhan itu, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu madu itu. Tapi ya disitulah kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan yang menyertai. Kalau udah Tuhan menyertai Pak, saya percaya hal yang mustahil Tuhan buat menjadi, hal yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, ya, karena saya rasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saya, mungkin hal kecil ya buat orang lain, tapi buat saya sesuatu hal yang ya sungguh sangat berharga gitu. Nah, di mana itu ya kita tahu akhir-akhir ini ya situasi keadaan nggak baik, makin nggak baik gitu. Nah, banyak kita lihat, bahkan polusi pun akhir-akhir ini nggak baik buat kita Pak. Polusinya nggak bersahabat. Nah, terkadang kita nggak secara kasat mata nggak kita tahu, tapi ya itu akan membuat kita bisa kena flu kah, sakit gitu. Makanya itu tadi, kalau kita minta Tuhan yang menuntun kita, menyertai kita, ya semua Tuhan halalkan. Mungkin kita melangkah di dalam kita bekerja Pak. Mungkin Pak Isan juga sering keluar kota ini. Itu kan kita nggak tahu keadaan situasi di luar kota, tapi kita percaya Pak, kalau kita terus melibatkan Tuhan, minta penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah yang akan kita tuju ini, kita jalani, Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah terlelap. Allah kita Allah yang mengasihi kita, Allah yang peduli atas setiap kita. Makanya saya sangat bersyukur ya, di dalam sama-sama istri itu ya, kita bangun persekutuan, minta, karena kita secara pengetahuan kita mah terbatas, kekuatan kita terbatas, tapi kalau kita minta Tuhan, kekuatan Tuhan tak terbatas. Akan membuat kita terus on fire Pak, on fire. Nah, sehingga apa? Ya itu tadi saya bacakan satu ayat di Ulangan 20. Ya. Kita baca satu di Ulangan 20 ayat yang keempat. Ini ya salah satu yang menjadi apa saya juga. Mari kita baca bersama-sama. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Memang itu di Ulangan 20 ayat 4 ini, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh. Seperti tadi kita beberapa hari yang lalu di ibadah minggu ada hamba Tuhan. Musuh kita bukan melawan darah dan daging Pak. Akhirnya nih penghulu-penghulu di udara itu musuh kita yang nggak kelihatan Pak. Tapi kalau kita nggak minta tuntunan Tuhan, kita bisa keok Pak. Kita bisa kalah. Seperti itu. Di ayat Ulangan ini sangat memberkati saya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Dia yang berjalan bersama kamu untuk berperang bagi melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Jadi kita itu Tuhan menyertai kita, bukan hanya menyertai, tapi memberikan kemenangan. Kemenangan loh Pak. Kalau udah namanya menang itu nggak ada lagi otomatis, berarti kita menang dari setiap musuh, dari setiap belenggu kita, dari setiap apapun tantangan yang di depan kita. Kita percaya kalau kita libatkan Tuhan, sebagaimana Musa, Tuhan meminta petunjuk dari Tuhan, pertanyaan Tuhan, Tuhan hadir. Oleh karena itu juga, mari kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dimanapun berada, yang boleh mendengarkan siaran ini, mari saya tekankan buat kita, ayo minta tuntunan Tuhan. Hari-hari ini bukan lebih baik, tidak lebih baik dari hari-hari yang kita lalui. Banyak tantangan yang di depan kita ini nggak tahu kita tapi kita percaya di hal-hal yang tidak kita ketahui Tuhan akan berikan bagi kita. Mungkin Bapak ingat, aku lupa ayatnya di mana, tapi Tuhan akan memberitahukan hal yang tidak kau pahami, yang tidak itu. Karena kita meminta tuntunan Tuhan, ya itu. Kalau itu dari saya Pak. Mungkin pasti ini teman-teman di rumah juga, sahabat Salom juga pasti diberkati dengan hal-hal ini ya. Kita dalam menjalani hidup ini memang kabar-kabar makin kesana bukan makin baik ya. Kita dengar simpang siur ini, aduh bener-bener dah, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, bagaimana masa depan kita. Tapi dengan ayat ini yang kita bahas ini, sharingkan ini, yuk sama-sama saya mengajak
sobat semua, sahabat Shalom, kita masih ada Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan dalam kehidupan Yes. kita ya. Haleluya. Supaya tantangan boleh ada di depan kita. Amin ya. Kita Tuhan. perlu perjuangkan. Yes. Haleluya. Janji Tuhan adalah kemenangan. Kemenangan itu yes. Yes. Hak Haleluya. paten dari kita anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang lawan lawan kita? Nah, Haleluya. itu dia Haleluya. imani. Ayat-ayat yang membuat kekuatan kita boleh. Hal-hal yang menakutkan, maksudnya kayak apa dari apalah banyak banget kan ya, kejahatan makin. Ini berpengaruh dari ekonomi, ya kan? Ekonomi makin turun, bahkan muncul kejahatan. Ini pasti. Iya. Ekonomi nggak ada, dia butuh nafkah keluarga. Ini kebanyakan orang lari dengan hal-hal yang instan, dia mau cepat gitu. Apa? Salah satu yang tadi kita bahas, pesugihan lah, Iya. ngerampok lah, hal-hal kejahatan lah. Supaya apa? Supaya dia sendiri. Nah, ego ini akan muncul. Dan ingat, itu sudah ada dalam kitab kita. Benar nggak? Iya. Hal-hal ke depan itu, hal-hal seperti itu tuh akan ada di depan kita. Nah, yuk, jawaban kita nih, tantangan anak-anak Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita putus asa dengan keadaan ini? Apakah kita menyerah? Orang dunia aja bilang jangan menyerah, ya kan? Anak Tuhan akan lebih lagi. Amin. Amin. Jangan pernah menyerah. Karena apa? Yuk sama-sama belajar dari Musa. Sertakan Tuhan. Sebelum kita melangkah, saya terberkati dengan apa yang menjadi kesaksian dari Pak Bangun. Sebelum melangkah, sebelum melakukan segala sesuatu, yuk sama-sama cari Tuhan, perkenanan Tuhan. Saat Tuhan berkenan dengan kehidupan kita, kita melangkah, Tuhan menyertai hidup kita. Ya. Apapun yang kita kerjakan, Dia buat berhasil. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Luar ini. biasa. Kisah Musa ini luar biasa banget gitu. Memberkati saya banget gitu. Saya bilang waktu ini sebetulnya udah beberapa minggu yang lalu ya. Tapi saat saya baca satu perikop, saya udah WA jauh-jauh hari. Ini ayat luar biasa. Ini apa? Cerita ini luar biasa. Bener nggak Pak Bangun? Iya betul. Dan memang kita ini akhir-akhir ini bukan tambah baik, tapi dalam Tuhan kita harus ada penyertaan. Amin. Bukan kita tolak semuanya, segala sesuatu itu. Masalah persoalan itu pasti terjadi. Janji Tuhan tidak akan, itu nggak ada. Janji Tuhan itu aman, nyaman, makmur. Nggak ada janji seperti itu. Iya. Tapi janji Tuhan adalah penyertaannya, kemenangan demi kemenangan. Amin. 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 Itu Luar biasa. anak-anak Tuhan yang luar biasa itu seperti itu. Yuk sama-sama kita yuk. Di depan kita nggak tahu permasalahan apa yang Pak Bangun bilang tadi. Di depan kita nggak tahu permasalahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, asal kita menyertakan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, perkenanan Tuhan terjadi atas hidup Amin. kita. Haleluya. Luar biasa di depannya. Wah, pokoknya. dahsyat, Pak. Wih, luar biasa. Ih. Mantap tuh. Yuk. Luar biasa, luar biasa. Haleluya. Ya, mungkin segitu singkat kita tadi udah Ya. bercerita ya. Ya, yang menjadi satu poinnya bagi kita yang untuk kita boleh memang itu kehidupan tidak akan lebih baik kalau bukan disertai oleh Tuhan. Ya, Tapi yes. kita percaya pertolongan penyertaan Tuhan itu kita akan dapatkan tuntunannya sehingga kita nggak salah langkah Pak ini. Nah, makanya itu bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada, ayo libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia, Yes. yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh Tuhan bercerita, sharing kebenaran Ya. firman-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan Musa, Engkau Tuhan sertai di dalam memimpin bangsa Israel Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu berlimpah susu dan madu. Tuhan, kami boleh mengambil hikmah Tuhan, satu poin yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan terus boleh melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Ya. Karena kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan yang menyertai kami. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan pembicaraan kami, sharing kami Ya. pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang boleh mendengar, sehingga ya Tuhan iman mereka boleh bangkit. Amin. Mereka Yes. boleh terus berharap Yes, kepada Tuhan. Oh, sehingga penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya atas setiap umat-Mu. Oh, ralabatakaya syikara ralabatakaya syadara. Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur Tuhan.
Mari kita angkat pujian kita sebagaimana Musa berkata, bila Allah tak besertaku, aku tak mau berjalan. Amin ya Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin kami, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Sekali lagi katakan dengan iman, bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan Tuhan, tak mau berjalan. Kami perlukan Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin kami, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Saya katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat pagi hari ini kami boleh Tuhan memberikan sharing kebenaran firman Tuhan dengan Pak Ishak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus yang mengurapi kami. Biarlah Tuhan kami boleh Kau pakai Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan di hari-hari kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Begitu juga setiap umat-Mu yang boleh mendengar Tuhan, berkat berlimpah-limpah. Terima kasih, bagi mula segala pujian, hormat, syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi, Selamat pagi. Shalom.